Selamat pagi semuanya anak Miss. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, jadi hari ini baiklah untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini Miss akan menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi bagaimana keadaan hari ini anak Miss? Mudah-mudahan anak Miss sehat selalu ya, semangat. Nah, jadi anak Miss silakan keluarkan buku. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan PPKN anak Miss keluarkan, baik itu dari buku cetak, buku tulis, dan buku catatan. Nah, jadi anak Miss tolong simak baik-baik penjelasan dari Miss ya. Nah, jadi hari ini Miss masuk di kelas 12 ya. Nah, Miss akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, beberapa minggu lalu Miss sudah menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Miss sudah menjelaskan tentang hak itu apa, kewajiban itu apa, dan anak Miss sudah membahas juga tentang 39 pasal yang menjelaskan tentang hak kita sebagai warga negara itu apa. Nah, jadi hari ini Miss akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak-anak Miss, di sini ada 12 kasus. Nah, 12 kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi yang pertama itu ada kasus Tanjung Priuk, dan sampai yang terakhir itu ada kasus bom Bali. Nah, jadi anak-anak Miss, jadi apabila kita ingat perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu memang betul terjadi nyata ya. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran ini nih, yang 12 ini nih, mendapat perhatian besar, baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah maupun dari dunia internasional. Nah, itu gitu ya anak-anak Miss. Nah, yang pertama Miss akan menjelaskan tentang kasus Tanjung Priuk. Nah, jadi kasus Tanjung Priuk ini terjadi pada tahun 1984. Miss, apa sih pemicu dari kasus ini, Miss? Nah, jadi pemicu dari kasus ini adalah SARA. Apa itu SARA? Nah, SARA itu adalah suku, agama, ras, antar golongan. Nah, jadi kasus ini terjadi pada tahun 1984. Nah, jadi kasus ini terjadi antara aparat dan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politik. Nah, jadi dalam hal ini diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan sejumlah korban itu meninggal dunia. Nah, jadi kasus Tanjung Priok ini terjadi pada tahun 1984. Nah, selanjutnya anak-anak Miss bisa lihat yang nomor 2. Nah, jadi yang nomor 2 ini kasus terbunuhnya Marsinah. Nah, jadi Marsinah ini adalah salah satu pekerja PT. Nah, jadi kapan terjadi peristiwa ini? Nah, jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 1994. Nah, nah jadi kasus terbunuhnya Marsinah, pekerja PT, itu pada tahun 1994. Nah, kenapa Marsinah ini bisa terbunuh? Nah, kita akan bahas ya. Nah, jadi Marsinah ini adalah salah satu korban pekerja. Nah, jadi Marsinah ini adalah salah satu aktivis yang bekerja di PT. Nah, nama PT-nya itu adalah PT Catur Putra Surya. Nah, daerahnya itu di Porong, Jawa Timur. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu aktivis yang memperjuangkan tentang hak-hak karyawan yang ada di PT tersebut. Nah, jadi setelah Marsinah ini berorasi, demo, nah selanjutnya Marsinah itu diculik. Lalu setelah diculik itu dia dianiaya, lalu dia dibunuh. Nah, kenapa kok Marsinah bisa seperti itu? Nah, kenapa? Karena mungkin ada orang-orang yang mungkin memang tidak suka dengan dari Marsinah tersebut. Nah, nah, selanjutnya anak-anak Miss bisa lihat yang nomor 3 itu adalah kasus wartawan Udin. Nah, jadi nomor 3 itu terbunuhnya kasus wartawan Udin terjadi pada tahun 1996. Nah, jadi wartawan Udin ini terbunuh pada tahun 1996. Nah, apa sih penyebabnya wartawan Udin ini terbunuh? Nah, jadi
wartawan Udin ini adalah salah satu wartawan dari harian Bernas. Nah, jadi mereka ini wartawan ini salah satunya wartawan Udin ini dia dianiaya oleh orang yang nggak dikenal. Nah, jadi akhirnya ia meninggal dunia. Nah, selanjutnya itu adalah peristiwa Aceh. Nah, jadi peristiwa Aceh ini terjadi pada tahun 1990 ya. Oke, nah apa sih penyebabnya tadi dari peristiwa Aceh ini? Nah, jadi dari peristiwa Aceh ini itu adalah terjadinya karena elit politik ya. Kenapa Miss bilang seperti itu? Nah, jadi gara-gara elit politik ini jadi masih banyak korban-korban yang berjatuhan, baik itu dari masyarakat, baik itu dari warga sipil dan TNI yang banyak korbannya. Nah, jadi selanjutnya peristiwa Aceh ini diduga atau dipicu oleh unsur politik. Nah, jadi saat itu memang terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Nah, jadi yang menginginkan Aceh itu merdeka dan ingin lepas dari NKRI. Nah, jadi pada kenyataannya sampai sekarang pun NKRI itu Aceh termasuk bagian dari Indonesia. Nah, jadi pada tahun 1990 elit politik atau kepentingan yang di Aceh tersebut gagal untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Nah, sekarang pun masih tetap Indonesia itu punya Aceh. Aceh itu punya Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 5 itu ada kasus yang terjadi, yaitu penculikan para aktivis politik. Nah, aktivis itu siapa sih, Miss? Nah, jadi aktivis itu seperti contoh wartawan, orang-orang yang memperjuangkan hak-hak politik. Nah, yang pertama, Miss bisa lihat penculikan para aktivis politik itu terjadi pada tahun 1998. Nah, apa sih yang terjadi pada saat itu? Nah, jadi pada saat itu memang telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap aktivis tersebut. Nah, jadi aktivis itu diculik. Nah, sampai sekarang nggak tahu kemana. Sampai sekarang pun kasusnya belum selesai. Nah, selanjutnya nomor 6 itu ada peristiwa Trisakti Semanggi, itu pada tahun 1998 juga. Nah, apa sih yang terjadi dari peristiwa nomor 6 tersebut? Nah, jadi dalam tragedi Trisakti itu, jadi terjadi pada 12 Mei pada tahun 1998. Nah, jadi itu di situ pada peristiwa Trisakti itu terjadi terdapat ya 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Nah, nomor 7 itu ada kekerasan di timur. Nah, jadi pada tahun berapa? Nah, jadi pada tahun 1999. Nah, jadi kekerasan di Timur itu terjadi pada tahun 1999. Nah, jadi kasus pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi memang menjelang dan pasca jajak pendapat tahun 1999 di Timur. Nah, jadi secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia. Nah, jadi Timur Leste kepada 2 kepala negara terkait. Nah, ini adalah salah satu kasus yang dulu beberapa puluhan tahun yang lalu memang sempat mengguncang Indonesia. Kenapa? Karena Timur ini memisahkan diri dari NKRI. Nah, sampai sekarang Timur ini sekarang bukan bagian dari NKRI, mereka sudah terpisah dari kita. Nah, selanjutnya nomor 8 ada kasus Ambon. Nah, jadi kasus Ambon ini sama terjadinya pada tahun 1999. Nah, apa sih yang terjadi dari kasus tersebut? Nah, jadi nomor 8 ini kasus Ambon yang terjadi adalah peristiwa yang terjadi di Ambon ini diduga memang berawal dari masalah sederhana, yaitu sama dengan SARA. Nah, sama dengan kasus yang di Tanjung Priok ini. Nah, SARA, suku, agama, ras antar golongan. Yang kasus Ambon ini pun sama juga, SARA. Nah, oke. Nah, jadi di
gara-gara permasalahan SARA itu disitulah banyak penganiayaan, pembunuhan, dan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan ya anak-anak Miss. Nah selanjutnya kasus Poso. Nah jadi kasus Poso itu terjadi antara 1998 sampai dengan tahun 2000. Oke, nah apa sih yang terjadi dari kasus Poso tersebut? Nah, jadi kasus Poso itu terjadi di Sulawesi Tengah. Oke. Nah, jadi telah terjadi pemberontakan, oke, yang mengakibatkan sangat banyak korban. Nah, jadi kasus ini diakhiri dengan dibentuknya eh, Forum Komunikasi Umat Beragama, yaitu kita singkat dengan FKAUB. Nah, di Kabupaten Dati 2 Poso. Nah, sama kasus Poso ini juga karena SARA juga. Nah, itu karena suku, agama, ras, antar golongan. Nah, Miss harap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia ya, anak Miss. Nah, kenapa? Karena kita punya Pancasila, kita punya dasar negara. Nah, jadi dari Pancasila tersebut sudah diatur bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling toleransi. Nah, toleransi dalam arti kita harus menghargai hak-hak orang lain, kita harus menghargai satu sama lain dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada nomor 10 yaitu kasus Dayak dan Madura. Nah, jadi apa sih yang terjadi dari kasus nomor 10 tersebut? Nah, jadi kasus nomor 10 ini, kasus Dayak dan Madura itu terjadi pada tahun 2000 ya. Oke, Nah, jadi kasus tersebut terjadi pada tahun 2000. Nah, jadi apa sih yang terjadi? Nah, jadi terjadi bentrokan antara suku Dayak dan Madura. Nah, yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Nah, jadi maupun Dayak dan Madura sangat banyak korban-korban berjatuhan dari kasus Dayak dan Madura ini. Nah, selanjutnya nomor 11 itu ada yang sering terjadi ya di Indonesia sampai sekarang pun masih banyak terjadi di Indonesia, yaitu kasus TKI di Malaysia. Nah, masih banyak sampai sekarang, sampai 2020 pun masih banyak kasus-kasusnya. Nah, Miss ya. Nah, jadi kasus TKI di Malaysia itu pada tahun 2002. Nah, jadi pada tahun 2002 kasus TKI di Malaysia, oke, Miss jelaskan ya. Nah, jadi terjadi penganiayaan, oke. Nah, jadi terjadi penganiayaan oleh majikan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia. Nah, jadi selain dia dianiaya, oke, dia dipukul oleh majikannya dan dia tidak dapat upah atau gaji. Nah, bayangkan. Nah, sudah jauh-jauh dia dari Indonesia ke Malaysia, dia bekerja untuk keluarganya, dia disiksa, lalu dia tidak mendapatkan upah. Nah, kalian bayangkan, hal itu sering terjadi dialami oleh TKW ataupun TKI di Indonesia. Nah, oke. Nah, Miss harap kasus-kasus ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, anak Miss. Makanya hari ini anak Miss harus semangat belajar supaya menjadi orang sukses. Nah, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kasus bom Bali. Nah, jadi kasus bom Bali itu terjadi tahun 2002. Nah, oke ya. Nah, jadi kasus bom Bali ini terjadi tahun 2002 ya. Nah, jadi Miss masih ingat, jadi kasus bom Bali ini waktu Miss masih kecil sekali. Nah, Miss nonton. Nah, jadi di situ banyak sekali para korban yang berjatuhan. Oke. Nah, jadi yang pertama ini anak-anak bisa lihat ya, tuh kasus bom Bali itu pada tahun 2002. Nah, jadi telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 tadi Miss sampai bilang kan, dan tahun 2015. Nah, jadi Miss dilakukan oleh siapa sih kasus bom Bali tersebut? Nah, jadi bom Bali itu dilakukan oleh teroris. Nah, jadi peristiwa tersebut memang sangat banyak menelan korban rakyat. Nah, jadi korban tersebut dari rakyat sipil, baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia. Dan kamu tahu Bali itu kan biasanya yang datang itu banyak orang luar negeri atau banyak orang asing ya untuk berpariwisata. Kenapa? Bali ini termasuk
tempat pariwisata ikon yang dikenal dunia. Nah, oke. Nah, baiklah, penjelasan Miss sudah Miss sampaikan. Mungkin hari ini saja ya. Semoga apa yang Miss sampaikan anak Miss bisa bisa mempelajari ulang di rumah, membaca buku lagi, dan terus semangat dalam belajar. Ingat, tidak akan ada hasil kalau kamu tidak berproses. Dalam arti kamu harus belajar, oke? Kamu harus semangat, harus berdoa, harus yakin pada diri sendiri kalau kamu bisa. Nah, mungkin hari ini materi ini sampai di sini ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kekurangan, Miss mohon maaf, oke? Jadi selamat pagi semuanya anak Miss.